Ya, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, kita lanjut Pak. Pak, kalau misalnya ngomong-ngomong juga soal riset, kalau Pak Bambang sendiri ada negara lain yang jadi role model nggak sih Pak Ya, untuk pengembangan riset Pak? ya tentunya bisa saya simpulkan jadi dua ya. Satu Amerika Serikat, satu Korea. Ya, sorry bukan Amerika Serikat, Korea. Satu Korea, satu Swedia. Ya konteks kekinian ya. Amerika memang sangat kuat ya di Kita tahu bidang lah riset. Amerika. Salah satunya ya pemenang Nobel terbanyak di bidang ilmiah itu adanya dari Amerika Serikat. Dan tradisi risetnya sudah sangat kuat. Tetapi justru saya tertarik dengan dua negara yang relatif jauh lebih kecil dari Amerika Serikat. Tetapi negara ini sangat inovatif dan daya saing mereka betul-betul tergantung kepada kemampuan inovasi mereka. Ya, meskipun barangkali Indonesia punya luxury yaitu kita masih punya sumber daya alam yang lumayan besar, tapi justru akan lebih baik kalau kita berusaha memposisikan diri seolah-olah daya saing kita ke depan hanya akan tergantung pada inovasi. Nah, disitulah kita perlu belajar dari Korea dan Swedia. Ya, karena kalau kita lihat, misalkan di Swedia, ya, di Swedia inovasi yang mereka hasilkan itu benar-benar berasal dari penelitian dasar, dan mereka mengembangkan yang namanya triple helix, yang nanti akan saya tiru dilakukan di Indonesia. Triple helix itu pada intinya adalah kerjasama dalam penelitian dan inovasi, terutama menjembatani antara di satu sisi researcher dan academician, ya. Kemudian di sisi lain adalah dunia usaha, ya. Karena researcher ini punya ide mengenai suatu penelitian, dunia usaha dia tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga harapannya kalau mereka ketemu, maka si researcher akan membuat penelitian yang memang menjawab apa kebutuhan masyarakat, ya. Sehingga dia akan mudah menjadi inovasi. Nah, tetapi kan pertemuan dua ini tidak mudah. Nah, ini harus difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu pemerintah. Pemerintah ini memfasilitasi dua pihak ini baik melalui ya upaya mempertemukan secara fisik, tapi juga menyediakan infrastruktur untuk melakukan kegiatan penelitiannya, atau dalam bentuk regulasi atau dalam bentuk dukungan pembiayaan. Ya. Nah, triple helix ini sudah berjalan dengan baik di Swedia. Sehingga Swedia ini meskipun penduduknya cuma 10 juta, tapi dia adalah satu negara yang paling inovatif di dunia. Dan inovasi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan di sana. Sehingga bisnis mereka apapun bentuknya, itu akan selalu mencari inovasi sebagai sumber inspirasi. Ya. Tanpa bermaksud iklan, ya, produk furniture sekarang yang paling top di dunia adalah IKEA yang datangnya dari Swedia. Dan itu bukan hanya semata-mata keahlian dalam bidang furniture, tapi lebih kepada inovasi di dalam furniture, membuat furniture itu sendiri. Nah, hal yang sama juga terjadi di negara yang satu benua sama kita, yaitu Korea, ya. Di mana Korea itu tahun 50-an sama-sama negara termiskin di Asia bareng kita, ya. Tapi tahun 70-an mereka sudah mulai naik kelas jadi negara menengah. Kita masih di negara low income waktu itu. Kita baru kelas menengah tahun 90, ketika Korea sudah naik kelas lagi jadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Dan Korea bisa lebih cepat dari kita larinya, bukan karena dia punya sumber daya alam, bahkan dia sumber daya alamnya sangat miskin. Kita yang kaya sumber daya alam. Nah, tetapi dia memperkuat dirinya bukan dengan sumber daya alam. Dia perkuat dengan sumber daya manusia yang diarahkan untuk menciptakan inovasi. Sehingga ketika awalnya mereka hanya bisa dalam tanda petik meniru bagaimana membuat mobil seperti Jepang, bagaimana membuat elektronik seperti Jepang, itu di awalnya ketika mereka baru naik kelas menengah. Sekarang mereka bisa bikin produk elektronik dan mobil yang bersaing dengan Jepang, bahkan kadang-kadang bisa mengalahkan Jepang, ya. Jadi itu yang harus menjadi sumber inspirasi kita, bahwa yang namanya penelitian inovasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang secara komersial itu akan memberikan insentif bagi banyak pihak, gitu. Jadi jangan sampai dianggap riset itu hanya kerjaannya sekelompok orang di research institute atau universitas, tapi riset adalah sumber dari terciptanya inovasi, dan inovasi adalah sumber dari keunggulan dari suatu produk, bahkan keunggulan suatu bangsa. Gitu. Oke, kemudian nih Pak, bicara juga soal tadi ada inovasi gitu ya. Ini kan juga yang jadi penting adalah soal integritas gitu. Kita tahu kalau Pak Bambang ini bisa dikatakan salah satu menteri yang bersih gitu Pak. Nah, ini komentar Bapak sendiri seperti apa Pak?
yang kan tidak sedikit juga menteri-menteri yang tersandung masalah korupsi dan lain sebagainya. Kalau Pak Bambang sendiri seperti apa sih Pak membentengi diri untuk biar tidak? Ya tentunya begini, artinya menjadi menteri itu suatu amanah, ya. Menjadi menteri itu jelas bukan untuk mencari income dalam jumlah yang besar. Kalau kita ingin mencari income dalam jumlah yang besar, masih banyak profesi lain yang mungkin dilakukan, termasuk oleh saya sendiri, ya. Tapi saya sudah memutuskan, paling tidak untuk saat ini, saya ingin berkontribusi kepada negara melalui amanah saya sebagai menteri, ya, dengan 3 posisi menteri sampai sekarang. Dan itu saja yang menjadi pegangan utama, ya, sehingga ya kita harus bisa menyesuaikan apa yang kita kerjakan dengan ekspektasi kita, ya. Kalau kita sudah komit, kita ingin bantu negara, ya kita upayakan apa yang terbaik buat negara, ya, tanpa bertanya lebih banyak berapa yang bisa saya dapat atau bagaimana caranya saya bisa mendapatkan lebih, ya. Semua tuh sudah rezeki itu sudah ada ininya lah, sudah ada jejaknya gitu ya. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan rezeki yang di luar yang sudah dikehendaki. Jadi patokannya itu aja, ya. Tidak usah mencari yang aneh-aneh ketika kita sudah komit untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Jadi yang penting kerja gitu lah ya Pak ya. Ya, kerja tapi kita juga begini, kerjanya juga harus pada titik di mana kita bisa memberikan sesuatu yang optimal, ya. Kalau kerja tapi tanpa arah tentunya itu malah menyusahkan kita sendiri. Tapi kalau kerja untuk suatu hal yang optimal dan kerja itu adalah bagian dari kesenangan kita dan kita menikmati kerjaan kita, itu yang luar biasa. Sehingga Anda tidak akan pernah khawatir, wah kok saya hidupnya susah nih padahal saya udah kerja. Nah, kalau kita udah senang bekerja, saya yakin kita akan belajar terus dan kita akan bisa berkontribusi maksimal. Oke, baik. Kemudian Pak, ini kan kalau bicara juga soal riset, ini kan hal yang panjang, gitu ya, butuh waktu yang investasi yang panjang sekali. Kalau misalnya dari Pak Bambang sendiri di kepemimpinan Bapak yang 5 tahun yang singkat lah bisa dikatakan, ini apa yang mau dikejar Pak dari riset di Indonesia saat ini? Ya tentunya yang pertama adalah mengoptimalkan potensi penelitian dari Indonesia, itu nomor 1. Karena saya yakin mereka punya potensi yang luar biasa, kemudian mereka juga butuh ekosistem yang memadai. Jadi ekosistem itu yang harus kami ciptakan, berikut infrastrukturnya, ya. Kemudian yang kedua, tentunya tadi yang saya katakan adalah riset. Ya, riset itu ada yang panjang, tapi ada juga yang lebih tadi mengarah teknologi tepat guna tadi. Dan Indonesia memang masih butuh banyak teknologi tepat guna. Jadi kita tidak bisa juga hanya eksklusif hanya di riset, tapi harus masuk ke mendorong teknologi tepat guna yang jumlahnya lebih massal. Nah, kalau untuk risetnya sendiri, kita paham bahwa itu proses jangka panjang, ya. Dan yang paling penting adalah kita ingin agar lebih banyak lagi talent terbaik Indonesia mau menjadi researcher, menjadi peneliti. Baik di perguruan tinggi, di lembaga penelitian, maupun di lembaga lainnya, ya. Karena dari segi jumlah peneliti saja kita juga relatif masih kurang, ya. Jadi itu pun harus ditambah. Dan terakhir adalah bagaimana inovasi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sehingga kalau inovasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat seperti di Swedia tadi, maka intinya nanti semua orang akan lebih menghargai researcher. Karena dia tahu untuk dia bisa bersaing, dia butuh inovasi. Inovasi belum tentu dia bisa temukan sendiri. Dia harus minta bantuan. Siapa yang bisa diminta bantuan? Researcher. Ya, sehingga researcher itu akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan suatu bangsa. Oke, baik Pak Bambang, terima kasih sekali atas waktunya sama-sama. Bapak. Dan pemirsa, demikian tokoh kita kali ini. Saya Rizky Harisnanda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.